Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 6 yang akan membahas instrumen keuangan yang dibuat oleh Miftah Husada, Sepmani Wilkis, dan Widevia. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan, yang mana pertama yaitu pengertian instrumen keuangan. Berdasarkan PSAK nomor 71, instrumen keuangan didefinisikan sebagai aset keuangan yang mempunyai manfaat bagi suatu entitas, yaitu untuk mendapatkan arus kas masa datang atau sebagai suatu perangkat lindung nilai. Penerapan 6 PSAK nomor 71 ini adalah bentuk kewajiban Indonesia sebagai anggota G20 untuk mengaplikasikan IFRS 9 yang telah ditetapkan oleh IASB. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI menekankan bahwa PSAK nomor 71 merupakan konvergensi dari IFRS nomor 9 terhitung pada tanggal 26 Juli 2017 yang pada pemberlakuannya telah dimulai sejak tanggal 11 Januari 2020. Pada pengakuan awal, instrumen keuangan akan diklasifikasikan menjadi aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas berdasarkan kontrak kesepakatan dan pengertian dari instrumen keuangan itu sendiri. Baik aset keuangan maupun liabilitas keuangan akan diakui atas sumber daya suatu elemen sesudah dikurangi seluruh kewajibannya. Jika dan hanya jika entitas menjadi satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen keuangan tersebut. Aset keuangan menurut IFRS adalah aset yang bisa dinyatakan setara dengan nilai uang tunai. Aset keuangan dapat disebut juga sebagai instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lainnya. Aset keuangan juga meliputi hak kontraktual untuk mendapatkan uang tunai atau sumber daya keuangan lainnya dari entitas lain atau untuk memperdagangkan sumber daya keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain pada kondisi yang mungkin ideal untuk entitas tersebut dan perjanjian yang akan diselesaikan dengan memanfaatkan instrumen ekuitas yang telah diberikan oleh entitas. Sedangkan liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual untuk memberikan uang tunai atau aset keuangan lain guna mempengaruhi kewajiban, dalam kata lain, kewajiban yang bisa diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah kontrak yang memberikan hak ekstra. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu bentuk-bentuk instrumen keuangan. Bentuk instrumen keuangan ini ada dua. Yang pertama yaitu bentuk instrumen tunai, dan yang kedua yaitu bentuk instrumen derivatif. Mari kita bahas satu persatu tentang bentuk-bentuk instrumen keuangan. Yang pertama yaitu instrumen tunai. Instrumen tunai adalah instrumen keuangan yang memiliki bentuk fisik dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atau investasi, seperti uang, cek, bil lihat giro, dan surat berharga. Sebagai penjabaran dari instrumen tunai terdiri atas, yaitu yang pertama, uang tunai. Uang tunai adalah alat tukar yang paling umum digunakan dalam transaksi pembayaran. Uang tunai dapat berupa uang kertas atau uang logam. Uang tunai memiliki bentuk fisik yang nyata, yaitu berupa uang logam dan uang kertas. Yang kedua, yaitu cek. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tertera pada cek. Cek memiliki bentuk fisik yang nyata, yaitu berupa kertas bergambar dan berlogo. Cek biasanya dikeluarkan oleh bank atas nama nasabahnya. Yang ketiga yaitu biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening satu ke rekening yang lainnya. Biliet giro memiliki bentuk fisik yang nyata, yaitu berupa kertas bergambar dan berlogo. Biliet giro biasanya dikeluarkan oleh bank atas nama nasabahnya. Yang keempat yaitu surat berharga.
Surat berharga adalah dokumen yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Surat berharga memiliki bentuk fisik yang nyata, yaitu berupa kertas bergambar dan berlogo. Surat berharga biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang memperoleh dana. Yang kedua adalah instrumen derivatif. Instrumen derivatif ini adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar dan dapat digunakan untuk melindungi diri dari risiko atau untuk melakukan spekulasi. Spekulasinya adalah yang pertama opsi. Opsi ialah hak untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Opsi memiliki bentuk fisik yang nyata, yaitu berupa kontrak yang ditandatangani oleh dua pihak, yaitu antara pembeli opsi dan penjual opsi. Yang kedua ialah kontrak swap adalah perjanjian untuk bertukar arus kas di masa depan. Kontrak swap memiliki bentuk fisik yang nyata, yaitu berupa kontrak yang ditandatangani oleh dua pihak, yakni pembeli kontrak swap dan penjual kontrak swap. Yang ketiga ialah kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak berjangka memiliki bentuk fisik yang nyata, yaitu berupa kontrak yang ditandatangani oleh dua pihak, yakni pembeli kontrak berjangka dan penjual kontrak berjangka. Jenis-jenis instrumen derivatif. Yang pertama adalah instrumen kas. Instrumen kas biasanya dibuat atau dikeluarkan oleh sebuah badan atau kebanyakan pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan modal. Yang kedua, saham. Saham merupakan bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Yang ketiga, obligasi, yakni sertifikat yang diberikan oleh penerbit atau peminjam kepada investor dengan imbalan sejumlah uang tunai. Yang keempat ialah pinjaman, yaitu dibuat oleh bank dan lembaga kredit lainnya kepada organisasi seperti perusahaan, pemerintah, atau lembaga pemerintah. Jenis selanjutnya ialah obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang akan dilunasi atau diubah menjadi saham di masa depan. Yang keenam, konversi utang. Konversi utang adalah pinjaman yang akan dilunasi atau diubah menjadi ekuitas di masa depan. Jenis selanjutnya ialah instrumen keuangan. Seperti namanya, instrumen keuangan derivatif atau instrumen derivatif atau hanya derivatif memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain disebut sebagai aset yang mendasari. Aset dasar yang paling umum adalah saham, obligasi, indeks, atau seperti S&P 500, suku bunga, komoditas, atau seperti kopi atau minyak, dan pasangan mata uang. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pengakuan instrumen keuangan adalah proses pemasukan suatu instrumen keuangan ke dalam laporan keuangan laporan keuangan. Instrumen keuangan diakui pada saat entitas memperoleh hak atas manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan instrumen tersebut. Kriteria agar suatu instrumen keuangan dapat diakui, yang pertama adalah entitas memiliki hak atas manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan instrumen tersebut. Hak ini dapat berupa hak untuk menerima kas, barang, atau jasa, atau hak untuk menghindari arus kas keluar. Yang kedua, entitas memiliki kewajiban untuk mentransfer aset atau memberikan 14 jasa kepada pihak lain. Kewajiban ini dapat berupa kewajiban untuk membayar kas, barang, atau jasa, atau kewajiban untuk menerima arus kas masuk. Yang ketiga, yaitu nilai wajar instrumen tersebut dapat diukur dengan andal. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau membayar untuk memperoleh aset serupa dalam transaksi pasar yang wajar pada tanggal pengukuran.
Pengukuran instrumen keuangan adalah proses menentukan nilai wajar dari suatu instrumen keuangan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau membayar untuk memperoleh aset serupa dalam transaksi pasar yang wajar pada tanggal pengukuran. Ada dua metode pengukuran instrumen keuangan. Yang pertama yaitu nilai wajar. Instrumen keuangan diukur pada nilai wajarnya pada tanggal pengakuan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau membayar untuk memperoleh aset serupa dalam transaksi pasar yang wajar pada tanggal pengukuran. Yang kedua yaitu biaya perolehan. Instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya perolehan yang terkait. PSAK nomor 71 pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. Exposure Draft 2016 mengatur 16 penghentian pengakuan aset keuangan. Laporan keuangan konsolidasi diaplikasikan ketentuan konsolidasi aset keuangan ke level konsolidasi. Level pertama yaitu entitas menetapkan apakah penghentian pengakuan berlaku untuk bagian keseluruhan dan kelompok aset serupa. Yang level kedua yaitu entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika harus kontraktual dari aset keuangan tersebut kadaluarsa atau entitas mengalihkan aset keuangan tersebut. Level ketiga yaitu entitas mengalihkan aset keuangan jika dan hanya jika entitas memberikan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari prinsipal aset, tetapi juga memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau lebih banyak penerima melalui suatu kesepakatan untuk memenuhi persyaratan. Materi yang keempat yaitu penyajian dan pengungkapan instrumen. Yang pertama, penyajian instrumen keuangan. Penyajian instrumen keuangan disajikan di laporan neraca sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan, tergantung pada apakah entitas memiliki hak atau kewajiban yang berkaitan dengan instrumen tersebut. Yang kedua yaitu pengungkapan instrumen keuangan. Pengungkapan instrumen keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, termasuk informasi tentang karakteristik instrumen keuangan, resiko dan keuntungan yang melekat pada instrumen keuangan, kebijakan akuntansi untuk instrumen keuangan. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kami harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.